Kalau sekarang sudah kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Ya, jadi jurnal penyesuaian ini atau ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan data-data keuangan pada akhir periode dengan tujuan yaitu agar data yang disajikan pada laporan keuangan itu lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, adapun pengelompokan ayat-ayat jurnal penyesuaian itu biasanya penyesuaian yang dilakukan terhadap biaya yang dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, terus biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan unsur-unsur eliminasi. Nah, yang pertama itu biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Jadi, prepaid expense itu biasanya akunnya selalu depannya ada prepaid apapun itu gitu ya. Berarti itu termasuk ke dalam akun prepaid expense. Nah, merupakan salah satu unsur aktiva lancar yang diharapkan akan menjadi beban perusahaan karena digunakan oleh perusahaan. Nah, yang termasuk ke dalam prepaid expense itu yang pertama biasanya ada persediaan atau perlengkapan atau supplies, di mana perlengkapan itu akan menjadi beban perusahaan apabila perlengkapannya sudah terpakai. Biasanya jurnalnya yang pertama kita mengakui supplies yang menjadi beban, supply expense, terus supplies yang jumlah yang awal kita miliki jadinya berkurang gitu karena sudah diakui jadi beban. Terus yang kedua itu ada sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Nah, sewa dibayar di muka ini juga sama akan menjadi beban perusahaan dengan berlalunya waktu. Jadi setelah lewat tuh misalnya setiap 6 bulan berarti nanti tuh sewa yang dibayar di muka, kan misalnya dia bayar sewa untuk 1 tahun, terus dia buat AJP-nya tuh setiap 6 bulan, berarti nanti di setiap 6 bulan itu harus ada penyesuaian, karena kan dia bayar buat 1 tahun gitu, padahal harusnya kalau di 6 bulan kita hitung lagi menjadi beban yang diakui per 6 bulannya aja gitu. Nah, jurnalnya itu biasanya rent expense to prepaid rent. Karena udah menjadi beban berarti otomatis nilai prepaid rent-nya juga berkurang. Terus yang ketiga ada asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Nah, asuransi dibayar di muka akan menjadi beban perusahaan juga sama seiring dengan berlalunya waktu. Untuk jurnalnya juga sama insurance expense to prepaid insurance. Nah, tapi jurnal-jurnal ini itu nggak terpaku selalu seperti ini teman-teman. Soalnya kita itu harus menyesuaikan juga dengan neraca saldo. Soalnya AJP ini kayak apa ya masih pakai logika gitu. Jadi nggak baku seperti ini tergantung di kasusnya kayak gimana, terus di neraca saldonya juga diketahuinya apa gitu. Jadi jangan terlalu berpaku sama ini gitu ya teman-teman. Harus baca dulu kasusnya, dicocokin dengan neraca saldo baru kita bisa tentuin pakai jurnalnya apa. Terus yang kedua itu ada pendapatan diterima di muka atau unearned revenue, di mana merupakan penerimaan kas dari pelanggan yang diterima di muka, namun barang atau jasa belum diberikan. Nah, diharapkan akan menjadi pendapatan perusahaan jika pekerjaannya telah diselesaikan. Nah, yang termasuk ke dalam unearned revenue ini, yang pertama itu ada pendapatan jasa diterima di muka, unearned service revenue, jurnalnya unearned service revenue itu service revenue. Jadi setelah kita memberikan jasanya nih dari pendapatan diterima di muka, otomatis unearned service revenue kita berkurang dan diakui sebagai pendapatan gitu. Terus yang kedua ada pesanan diterima di muka, unearned order revenue, jurnalnya juga sama, unearned order revenue tuh service revenue. Terus ada juga sewa dibayar di muka.
Nah, untuk sewa dibayar di muka juga jurnalnya unearned rent to rent revenue gitu. Terus yang ketiga, itu ada biaya yang masih harus dibayar atau accrued expense. Nah, merupakan beban-beban dalam perusahaan yang telah terjadi karena jasa atau manfaat yang telah diterima perusahaan, tapi belum dibayarkan dan belum dicatat dalam pembukuan perusahaan. Otomatis biasanya kalau accrued expense itu nanti kita jadinya menambah si bebannya gitu, karena kan kita belum mencatat, padahal itu harusnya dicatat gitu, menambah beban kita. Yang pertama itu yang termasuk ke dalam accrued expense biasanya gaji yang masih terutang, jurnalnya salaries expense to salaries payable. Terus untuk beban telepon, listrik, dan air, jurnalnya utilities expense to utilities payable. Terus yang keempat, ada pendapatan yang masih harus diterima, berarti merupakan pendapatan dalam perusahaan yang telah didapat perusahaan dan perusahaan sudah memberikan jasanya tetapi belum menerima uangnya. Nah, berarti nanti tuh di sini ada penambahan nih, penambahan si service revenue gitu. Biasanya kalau ada pendapatan yang masih harus diterima. Yang termasuk ke dalam accrued revenue itu ada pendapatan jasa, jurnalnya account receivable to service revenue. Terus yang terakhir ada unsur-unsur eliminasi, merupakan perkiraan atas beban-beban yang penentuan jumlahnya berdasarkan estimasi nilai. Biasanya tuh untuk beban depresiasi, amortisasi, kayak gitu, sama penghapusan piutang. Dan itu tuh perkiraan gitu ya, perkiraan kayak berapa sih besarnya piutang yang kira-kira tak tertagih, terus beban amortisasi, penyusutan. Nah, itu juga harus disesuaikan. Nah, jurnal penyesuaiannya itu untuk yang pertama untuk beban penyusutan, depreciation expense to accumulated depreciation, terus untuk yang beban amortisasi, amortization expense to accumulated amortization, dan beban piutang tak tertagih, jurnalnya bad debt expense to allowance for the full account. Gitu. Paling sampai sini ada pertanyaan? Kalian langsung ke contoh soalnya ya, bahas soal. Nah, yang tugas 4 itu ada perusahaan apa namanya? Perusahaan Lembah Kuning. Memiliki neraca saldo per 31 Desember itu sebagai berikut. Ada kas, receivable, dan seterusnya. Nah, adapun data yang perlu disesuaikan dalam akhir tahun yaitu pertama sisa bahan habis pakai, terus ada penyusutan peralatan, terus sewa yang terpakai, akrual gaji yang belum dibayar, pendapatan diterima di muka, dan pendapatan yang belum ditagih. Dan di sini kita diminta untuk buat ayat jurnal penyesuaian dan worksheet-nya. Pertama kita buat dulu ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember. Kita tuliskan dulu ya judul, terus jenis laporannya atau jurnal untuk periode berapa. Nah, yang pertama di sini ada sisa bahan habis pakai per 31 Desember 2012 adalah sebesar 500.000. Berarti di sini kan kita sisa bahan habis pakai, berarti itu supplies atau perlengkapan. Nah, ketika supplies itu telah dipakai, berarti kan dia harus diakui sebagai beban. Makanya di sini jurnalnya itu supplies expense to supplies. Karena di sini kita hanya perlu untuk beban itu menjurnal yang terpakainya. Gitu. Sedangkan yang diketahui di soal itu hanya sisanya. Sisa bahan habis pakainya tuh 500.000 loh. Jadi berapa sih beban penyusutannya? Beban perlengkapannya.
Cara menghitungnya kita selisihkan. Yang ada di neraca supplies, diketahui nih, supplies-nya tuh awalnya tuh ada 2.145 gitu. Per 31 Desember. Padahal sisanya tuh ada 500.000. Berarti kan ada yang kepakai gitu. Di neracanya 2.145.000, tapi sisanya padahal cuma 500.000, berarti ada yang kepakai itu. Dan perusahaan belum mengakui yang terpakainya sebagai beban, padahal harusnya diakui sebagai beban. Nah, makanya di sini kita buat jurnal penyelesaiannya, supplies expense to supply sebesar 1.645.000. 1.645.000 ini didapat dari 2.145.000 atau jumlah supplies yang awal dikurangi dengan sisanya 500.000. Dapatlah 1.645.000. Berarti ini adalah supplies yang terpakai selama 1 tahun. Dan kita perlu menyesuaikan gitu supaya apa? Supaya di laporan nanti supplies-nya itu jumlahnya 500.000 gitu. Karena per 31 Desember sisanya cuma segitu loh gitu. Jadi di neraca saldonya tuh salah. Makanya kita di sini sesuaikan. Padahal harusnya sisanya tuh 500.000 si nilai supplies-nya gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup. Cukup, Kak. Oke. Nah, yang kedua ada penyusutan peralatan selama tahun berjalan adalah sebesar 1.375.000. Nah, untuk penyusutan ini karena kita kan membuat jurnal penyesuaiannya itu dalam setahun. Terus di di neraca saldo pun depreciation expense-nya belum tahu nih berapa. Berarti ya udah kita langsung masukin aja si angkanya. Depreciation X, kita langsung akui aja penyusutan sama setahunnya itu diakui sebagai beban penyusutan. Jurnalnya depreciation expense of equipment, ini ujungnya diganti aja, bisa peralatan, nanti bisa bangunan. Jadi menyesuaikan. Tuh akumulated depreciation expense of equipment sebesar 1.375.000. Terus yang ketiga, sewa yang terpakai selama tahun berjalan adalah 4.525.000. Nah, berarti ini udah kayak langsung diketahui gitu loh dari soalnya tuh sewa yang terpakai. Berarti beban sewanya tuh selama tahun berjalan adalah sebesar 4.525.000. Kita bisa lihat juga di neraca saldo rent expense-nya tuh gak ada nih, kosong. Berarti kita bisa langsung masukin si angkanya. Itu sebesar 4.525.000. Terus yang keempat, ada akrual gaji yang belum dibayar per 31 Desember adalah sebesar 2.200.000. Jadi perusahaan itu masih punya utang gaji nih sampai 31 Desember 2012. Itu sebesar 2.200.000 tapi belum dicatat sama perusahaannya. Tahu di mana tuh belum dicatat? Ini di sininya nggak ada kan ya salaries payable-nya nih, utangnya masih kosong. Gitu. Jadi belum diakui sebagai utang, belum juga diakui sebagai beban. Makanya di sini kita buat jurnalnya salaries expense to salaries payable sebesar 2.200.000. Nah, selanjutnya yang nomor 5, pendapatan diterima di muka. Nah, mau ngasih tahu juga kan udah dapet kunci jawaban dari Ibu. Nah, kalau yang untuk nomor 5 ini aku sedikit berbeda, bukan sedikit, berbeda dengan Ibu gitu. Kenapa? Soalnya gini, teman-teman. Jadi, di sini tuh kan diketahui pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2012 itu sebesar 1.500.000. Jadi kalau misalnya kan kayak baca, oh berarti 31 Desember, jadi dari soal ini gitu ya, jadi gini, kita itu membayar sewa, misalnya untuk setahun gitu.
Terus dari kita bayar sewa itu ternyata yang kita punya pendapatan diterima di muka per 31 Desember itu sebesar 1.500.000. Tapi sebelumnya kita lihat neraca saldo. Kita itu sudah membayar. Pendapatan diterima di muka. Nah, kita itu sudah membayar 6.175.000. Jadi kita itu awalnya sudah menerima sebesar 6.175.000 gitu. Si pendapatan diterima di muka ini. Tapi harusnya padahal per 31 Desember nilai pendapatan diterima di muka kita itu hanya 1.500.000. Jadi ini tuh kayak ini loh, kayak beban lagi, kayak supplies lagi. Jadi kita itu harus jurnal yang terpakainya atau yang pendapatan yang kita terima sebenarnya gitu. Jadinya gimana ya ngomongnya? Jadi kita itu perlakuannya ini sama kayak si supplies tadi. Jadi kita jurnal pendapatan yang kita terimanya gitu. Padahal sehingga saldo pendapatan diterima di mukanya itu per 31 Desember sebesar 1.500.000. Nah, supaya pendapatan diterima di muka per 31 Desembernya kita itu sebesar 1.500.000, makanya di sini kita selisihkan si pendapatan yang kita terima di muka awal dengan pendapatan yang seharusnya kita punya di akhir, itu 1.500.000. Maka di sini jurnalnya supaya di akhir itu pendapatan yang kita punya adalah senilai 1.500.000, itu dikurangi 6.175 dengan 1.500.000. Maka dapatlah selisihnya sebesar 4.675.000 gitu. Jadi kalau misalnya simpelnya gitu ya, aku coba ngomong simpelnya bisa kalian lihat gitu. Jadi awalnya itu kita mau ngasih jasa. Terus si pembelinya tuh bayar sama kita di awal 6.175.000. Nah, padahal kan nilai si pendapatannya tuh sebenarnya per 31 Desember itu hanyalah sebesar 1.500.000. Oleh karena itu, kita perlu membuat jurnal penyesuaian supaya nilai pendapatan diterima di mukanya itu adalah sebesar 1.500.000. Makanya di sini kita membuat jurnal penyelesaian, angkanya menggunakan selisihnya antara 6.175.000 dengan 1.500.000, maka didapatlah sebesar 4.675.000. Sampai sini paham nggak ya teman-teman? Paham, Kak. Ya, oke. Maaf Kak, saya kurang paham. Boleh? Siapa? Mau dijelasin ulang lagi atau nggak pahamnya di mana? Nggak pahamnya tuh dari tadi kan asalnya 6 juta sekian, tiba-tiba jadi kan 4 juta di situ. Sedangkan kan itu kan akunnya pendapatan dibayar di muka berupa, emang bisa gitu Kak? Bisa, bisa karena gini teman-teman. Jadi kan pendapatan yang jadi awalnya tuh pendapatannya di sini nilainya adalah sebesar 6.175.000. Terus kita itu harusnya padahal nilainya itu per 31 Desember sebesar 1.500.000. Jadi supaya di sini nih, supaya nanti nilai pendapatan diterima di mukanya adalah sebesar 1.500.000 ini ya. Nih, pendapatan diterima. Jadi awalnya itu kita punya 6.175.000. Terus di transaksinya tuh padahal nilai pendapatan diterima di mukanya itu per
per 31 Desember hanya sebesar 1.500.000. Berarti kan orangnya tuh kayak kelebihan bayar gitu ke kita. Jadi kitanya bayar 6.100, mereka bayar kita 6.175 padahal nilainya cuma 1.500.000. Makanya di sini kita buat nih penyesuaiannya, adjustmentnya sebesar 4.675. Itu selisih dari 6.175 yang di neraca saldo dikurangi dengan yang soal 1.500.000. Makanya angka adjustment-nya itu sebesar 4.675 supaya nanti di akhirnya itu sebesar 1.500.000. Kenapa dikurang? Soalnya ini pendapatan di muka, teman-teman. Jadi kalau pendapatan diterima di muka itu harusnya tuh kalau misalnya nggak sama dengan yang kita transaksinya tuh nggak sama dengan yang telah dibayar di muka, berarti kita harus selisihkan. Jadi asumsinya tuh mirip kayak supplies gitu. Jadi yang supplies kita udah misalnya udah beli perlengkapan 2.145, tahunya yang terpakai cuma 1.645, otomatis yang harus ada di neraca saldo di neracanya itu sebesar 500.000. Nah, ini juga sama pendapatan diterima di muka juga gitu. Yang awalnya kita udah nerima 6.175, tahunya nilainya cuma 1.500.000, makanya di sini kita harus mengurangi gitu, disesuaikan lagi supaya nilainya 1.500.000 gitu. Ngerti gak ya? Baik Kak, ngerti Kak, udah ada gambarannya Kak. Makasih. Iya, gitu. Jadi nah, beda sama yang pendapatan belum ditagih. Gitu ya. Jadi tadi itu kalau pendapatan terima di muka kan jatuhnya dia tuh masuk akun ini ya, utang gitu. Kalau misalnya di neraca saldo atau di laporan posisi keuangan, si pendapatan diterima di muka tuh posisinya di itu di utang karena kan kita menerima si pendapatan dulu tapi kita belum ngasih jasa kita jadi kita jatuhnya berhutang gitu. Taunya nilai hutangnya itu per 31 Desember itu hanyalah sebesar 1.500.000, berarti kita harus kayak membalikin lagi gitu ini teh. Harus jadi si utangnya berkurang, pendapatannya tambah gitu. Nah, kalau yang nomor 6 ini langsung masuk kayak Ibu gitu. Yang ini pendapatan belum ditagih per 31 Desember 2012 sebesar 6.780.000. Berarti gini, kita itu udah ngasih jasa, tapi pendapatannya tuh belum ditagih dan belum dicatat oleh perusahaan sebesar 6.780. Walaupun di sini kita tahu gitu ya ada account receivable segini, service revenue ini pakai fees earn sama aja artinya sebesar 275 juta. Di sini kita langsung masukin aja angkanya. Jadi dia itu menambah gitu loh. Kalau tadi kan kasusnya kita udah terima dulu, taunya nilainya cuma 1.500.000, berarti kita harus sisihin. Kalau yang ini kita udah ngasih pendapatan, tapi pendapatannya belum dicatat sama kita, makanya di sini menambah gitu. Makanya di sini langsung dimasukin sebesar 6.780.000 gitu. Sampai sini paham? Paham atau pusing? Dilanjut Izin ya? bertanya, Boleh. nah, kalau ada keterangan tahun berjalan tuh jadi harus diselisihin atau gimana? Tahun berjalan, enggak. Jadi gini, yang biasanya harus diselisihkan itu, ini ada tulisan tahun berjalan juga langsung dimasukin. Jadi gini, yang biasanya harus diselisihkan itu kayak supplies, sewa yang terpakai. Jadi apapun yang dibayar di muka biasanya itu harus diselisihkan kalau di neraca saldonya ada angka awalnya. Jadi kayak pendapatan diterima di muka, supplies, prepaid itu nih ya.
Nih kayak biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. Nah, kalau ini enggak, biaya yang masih harus dibayar ini juga enggak. Kalau ini langsung menambah, jadi yang harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima mah biasanya langsung dimasukin. Jadi kayak kita itu belum nyatet, terus taunya tuh ada lagi nih beban gaji kayak tadi 2.200.000 per 31 Desember segitu. Berarti itu harus menambah si beban yang masih harus dibayar dan pendapatan yang harus diterima. Sedangkan kalau untuk yang pendapatan diterima di muka dan biaya dibayar di muka, kalau ada angkanya di neraca, itu harus disisihkan dulu. Supaya apa? Supaya angkanya itu sesuai dengan per 31 Desembernya gitu. Ngerti gak? Ngerti, Kak. Terima Wah, kasih, Kak. oke. Itu teman-teman. Jadi kayak emang harus banyak latihan sih ini tuh yang kadang kan permainan kata gitu, belum lagi harus pakai logikanya juga, harus lihat di sini gitu. Kadang juga aku masih salah gitu teman-teman. Kalau misalnya ada yang ngerti juga nggak apa-apa, ingetin lagi. Cuman semua yang aku bahas di sini bukan jawaban aku aja gitu. Jadi maksudnya udah diskusi juga sama banyak cutting, teman, sharing, dan emang harusnya seperti ini gitu. Cuman paling nanti kalau misalnya ada Zoom sama Butrinya, boleh ditanya yang ini ya. Takutnya kalian gini, jadi aku teh mau ngajarin kalian tuh pemahaman aku dan kenapa bisa begitu sama logikanya. Cuman kalau misalnya nanti ujian gitu ya, kalian ikutin gimana pembahasan dosennya aja. Supaya kan nanti yang periksa ujian dosen gitu bukan aku. Supaya nilainya bagus gitu, serta ikutin si dosennya aja. Cuman di sini aku mau kasih tahu kalian pemahaman sama logikanya aku kenapa seperti ini teman-teman, dan nggak bisa ngikutin jawaban ibu gitu. Karena menurut aku seperti ini pemahamannya gitu. Cuman kalau untuk ujian nanti ikutin gimana dosen. Oke? Terus lanjut, di sini kita diminta untuk membuat worksheet. Nah, untuk membuat worksheet ini, yang pertama kita masukin dulu akun-akun yang ada di trial balance-nya. Terus kadang tuh dari jurnal penyesuaian itu ada akun tambahan. Jadi kalian bisa tuh langsung mau ditambahin lagi akunnya. Soalnya kan dia nanti mempengaruhi sampai akhir supaya balance. Jadi kalau misalnya nggak ada akunnya di trial balance, nggak apa-apa ditambahin aja. Pertama kita masukin dulu akun-akun di trial balance-nya, tinggal dikopas sama angkanya. Terus kita masukin angka ayat jurnal penyesuaiannya. Tadi ada apa aja tuh? Ada nih, akun receivable di debit, kita masukin 6.780. Ada service revenue sebesar 6.780, kita masukin ke sini. Fees earned ini. 6.780, terus ada lagi tadi tuh ya service revenue. Oh ini yang 4.675. Berarti dijumlahin. Nilai fees earn-nya sebesar 11.455.000. Terus ada apa lagi? Ada supplies expense sama supplies expense-nya 1.645 dan supplies 1.645 di kredit. Kita masukin 1.645 supplies expense di debit, 1.645.000 supplies di kredit. Seterusnya gitu ya teman-teman, tinggal disalin aja dan posisinya disesuaikan debit kreditnya. Terus kita buat trial balance to adjustment, berarti di sini disesuaikan nih. Yang kalau misalnya di sini nggak ada angkanya, langsung salin 85.930. Nah, selanjutnya ini ada account receivable. Kan saldo normalnya di debit ya, berarti ini debit ketemu debit langsung dijumlahin aja 45.030.000. Terus yang selanjutnya ada akumulasi depreciation of equipment. Bentar.
Potong. Udah. Nggak mau kok, please. Bentar. Udah, sebelah. Oh, bentar. Nggak usah lah. Ini kelamaan. Jadi selanjutnya itu ada depreciation expense of equipment. Ini juga langsung dimasukin di debit 1.375.000. Ini juga nggak ada, langsung masukin 90.500. Terus ada fees earn-nya ditambah yang di trial balance dengan adjustment jadi sebesar 286.455.000. Terus prepaid rent-nya jadi berkurang, jadi sebesar 5.225.000. Terus ada rent expense sebesar 4.525.000 dan ini ada yang debit kredit ya. Ini juga menyesuaikan, jadi yang debit kredit itu lebih besar mana angkanya, disitulah selisihnya berada gitu. Jadi kayak ini yang supplies di debitnya 2.145, di kreditnya 1.645, berarti selisihnya itu ada di debit sebesar 500.000. Begitupun terus ke bawahnya ya. Terus setelah kita buat trial balance to adjustment, kita buat income statement. Nah, berarti di sini kita harus bisa memisahkan mana aja akun yang termasuk ke dalam laporan laba rugi atau income statement. Nah, itu semua akun beban dan pendapatan masuk ke dalam income statement. Berarti depreciation expense, terus rent expense, ini fees earn-nya juga masuk jadi pendapatan, terus rent expense, supplies expense, sama salaries expense. Kalau unearned itu masuknya jadi utang di laporan posisi keuangan. Jadi semua akun beban kita masukkan, termasuk pendapatan yang fees earn atau service revenue. Terus kita jumlah di kreditnya ada sebesar 286 juta sekian dan di debitnya ada sebesar 91.245.000. Berarti di sini ada selisih kan antara debit dan kredit, di mana kita biasanya mengakui kita punya laba gitu. Sebesar 1.955.000 atau 210.000 net income-nya. Jadi jumlahnya di sini sama, debit kreditnya, walaupun sebenarnya kalau income statement itu kan nggak harus balance. Cuman berarti selisihnya ini diakui sebagai laba sebesar 195.210.000. Terus kita buat laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan berarti kita masukin akun-akun yang termasuk ke dalam akun aktiva dan akun-akun yang termasuk ke dalam utang dan modal. Berarti di sini ada kas, ada akun receivable, terus akumulasi depresiasi juga masuk ya. Posisinya di kredit. Terus prepaid juga masuk.
equipment, prepaid rent, terus sama satu lagi supplies. Terus unearned revenue juga masuknya di laporan posisi keuangan, jatuhnya sebagai utang sebesar 1.500.000 dan ada tadi salaries payable atau utang gaji sebesar 2.200.000. Nah, itu jumlahnya sebesar 31.975.000. Tapi ingat, di laporan posisi keuangan itu kan biasanya kita masukin retained earning ya atau laba ditahan. Nah, biasanya laba ditahan itu kan dari modal awal, terus dikurangi prive kalau ada, terus ditambah sama laba. Nah, di sini kita langsung masukin aja si labanya karena kan nggak ada modal awal gitu. Jadi kita langsung masukin aja selisih yang tadi di income statement. Si selisih kredit sama debitnya itu sebesar 195.210.000. Kita masukin ke sini. Nah, nanti jumlah si laba itu dengan kredit ini harus sama dengan jumlah asetnya. Kalau nggak sama, berarti nggak balance, berarti ada yang salah gitu. Nah, ini ketika dijumlah sebesar 227.185.000. Udah sama dengan debitnya. Berarti selesai deh. Biasanya nanti setelah kita buat worksheet ini, kita langsung buat income statement, laporan posisi keuangan, jadi lebih mudah gitu kita buatnya. Tinggal disalin aja angkanya. Sampai sini untuk keseluruhan ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Kak. Cukup, Oke. Kak. Oke. Nanti ini Excel-nya dikirim ya. Paling sekarang kita absen dulu.